Seorang pria tua sedang berusaha membeli makanan, namun ia lupa membawa uang dan kini sangat lapar. Ia meminta kepada pemilik toko untuk memberinya makanan sekarang dan berjanji bahwa cucunya akan datang dan membayar nanti. Namun, pemilik toko menolak dengan kasar dan mengusir pria tua tersebut hingga pria tua itu hampir terjatuh. Saat itulah, pahlawan kita, Su, tiba dan berhasil menyelamatkan situasi, serta mendukung pria tua itu sebelum ia jatuh ke tanah. Su kemudian bertengkar dengan pemilik toko dan membeli makanan dengan uangnya sendiri untuk pria tua tersebut, yang sangat berterima kasih atas bantuannya. Kami mengetahui bahwa Su bekerja sebagai pengantar makanan dan kondisinya ekonomi sangat sederhana. Pria tua itu merasa bahwa orang seperti Su sangat langka di dunia ini. Sebelum pergi, Su meninggalkan nomornya dan menawarkan untuk dihubungi kapan saja jika pria tua itu membutuhkan sesuatu. Tak lama kemudian, cucu pria tua tersebut tiba dan terlihat sangat kaya, terutama karena banyak mobil mewah yang mengantarkannya. Cucu pria tua, yang bernama Wang, adalah direktur perusahaan terbesar di negara tersebut. Wang bertengkar dengan kakeknya karena terlambat, karena kakek ingin memperkenalkan Su kepadanya dan berharap mereka bisa saling mengenal. Wang akhirnya setuju untuk mencoba mengenal Su setelah kakek menghubungi Su dan meminta bantuannya dengan alasan ia sangat kelelahan dan membutuhkan bantuan. Wang terkejut dan meragukan bahwa Su akan datang khusus untuknya, mengingat kebaikan Su yang sangat jarang ditemukan. Su membuktikan bahwa dia peduli terhadap orang lain dan segera tiba di tempat Wang, meskipun dia sangat khawatir tentang kondisi pria tua tersebut. Setelah memastikan pria tua itu dalam keadaan baik, Su terkejut saat mengetahui bahwa pria tua ingin menjodohkannya dengan cucunya, Wang. Wang awalnya tidak mengerti situasinya, tetapi pria tua tetap bersikeras, mengatakan bahwa Wang adalah orang kaya dan sukses yang bisa memenuhi semua keinginan Su. Dalam situasi tersebut, Wang merasa terpaksa berbohong dan menyatakan bahwa dia tidak kaya, bahkan mobilnya hanya sewaan dan rumah tersebut bukan miliknya. Pria tua kemudian menawarkan sejumlah uang yang sangat besar sebagai mahar jika Su setuju untuk menikahi cucunya. Sebelum Su bisa menolak, dia menerima telepon penting yang menginformasikan bahwa utangnya telah meningkat drastis dan dia harus segera membayar sejumlah besar uang untuk menghindari masalah. Su merasa ini adalah tanda, sehingga dia kembali berbicara dengan pria tua dan menyatakan kesediaannya menikah dengan Wang dengan syarat bahwa mahar tersebut akan digunakan untuk membayar utangnya. Pria tua setuju dengan senang hati, namun Wang salah paham dan menganggap bahwa Su hanya tertarik pada uangnya, bukan karena cinta. Wang terus berpura-pura miskin di depan Su dan mengatakan bahwa semua kekayaan dan kemewahan adalah milik kakeknya, sedangkan dia sendiri hidup dengan sangat sederhana. Kejutan terjadi ketika pria tua memaksa mereka untuk menikah pada hari itu juga, bahkan menandatangani dokumen dan resmi mencatat pernikahan mereka. Ini menjadi pernikahan tercepat yang pernah ada. Setelah pernikahan, Wang menghubungi Su dan meminta nomor teleponnya karena mereka sekarang resmi menikah. Su kemudian memberikannya uang mahar yang dijanjikan dan menjelaskan bahwa dia tidak berniat memanfaatkan situasi tersebut tetapi terpaksa melakukan hal itu. Wang merasa dia telah salah paham tentang Su, meskipun masih ada keraguan. Keesokan harinya, Su terlihat menghadiri wawancara kerja di sebuah perusahaan besar. Su menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan masa depannya dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Dia menghadapi wawancara kerja di sebuah perusahaan besar untuk posisi sebagai desainer. Meskipun dia sangat cemas karena perusahaan tersebut besar dan persaingannya ketat, dia tetap berharap untuk diterima. Selama wawancara, Su bertemu dengan Lina, seorang wanita yang ternyata adalah mantan teman kuliah Su. Lina adalah orang yang sangat sombong dan selalu merendahkan orang lain karena berasal dari keluarga kaya dan memiliki paman yang bekerja di perusahaan tersebut. Lina terus-menerus merendahkan Su dan berbicara buruk tentangnya, sementara manajer yang mendukung Lina karena koneksinya tidak adil dalam penilaiannya. Meskipun Su jauh lebih berbakat dan memiliki desain yang sangat bagus, manajer memilih Lina dan memberitahu Su secara langsung bahwa perusahaan tersebut tidak sesuai dengan tingkatannya. Su merasa sangat dipermalukan dan meninggalkan perusahaan tanpa mengetahui bahwa ada kejutan besar menunggunya. Ketika Su membuka pintu, dia terkejut melihat Wang datang bersama asistennya. Ternyata, Wang adalah pemilik perusahaan tersebut. Dia berpura-pura sebagai orang sederhana tanpa kekayaan dan mengaku bahwa asistennya adalah pemilik perusahaan dan bahwa dia hanya sopir di perusahaan tersebut. Wang kemudian membantu Su dengan mengarahkan asistennya untuk berpura-pura sebagai pemilik perusahaan dan mendukung Su di tempat kerja. Asistennya terus berpura-pura sebagai bos sehingga semua orang percaya. Pada hari yang sama, setelah waktu berlalu, Su pulang ke rumah dan tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Ketika dia membukanya, dia terkejut melihat Wang dengan tasnya, berbohong bahwa dia tidak memiliki rumah. Wang mengaku kepada Su bahwa dia tidak dapat membayar sewa apartemen dan harus tinggal bersamanya sebagai suami istri. Su menyetujui hal tersebut, dan mereka tinggal bersama di rumahnya. Namun, setelah beberapa waktu, kebenaran terungkap bahwa Wang sebenarnya kembali ke istananya yang besar.
Dia hanya tinggal bersama Su karena kakeknya yang memaksa dan ingin mereka beradaptasi dengan pernikahan mereka. Su harus pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan dan pengiriman. Wang, yang sangat takut tinggal sendirian, meminta untuk ikut bersamanya dengan janji tidak akan menyebabkan masalah. Mereka pergi bersama, dan dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan kecil ketika mobil mereka hampir tertabrak oleh kendaraan lain. Ternyata, Lina dan pacarnya keluar dari mobil tersebut, dan tampaknya mereka sengaja melakukan tindakan tersebut. Lina bersikap kasar dan memanfaatkan situasi untuk meminta kompensasi atas kerusakan mobil, meskipun sebenarnya tidak ada kesalahan dari pihak Su dan Wang. Wang dengan sabar membayar kompensasi yang diminta Lina, meskipun Su terkejut melihat berapa banyak uang yang dia bayar. Wang mengklaim bahwa dia menggunakan uang dari akun bosnya dan akan menyelesaikannya nanti. Sementara itu, Wang sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas dan tahu bagaimana mendapatkan kembali uangnya. Dia melakukan panggilan telepon dan meminta salah satu asistennya untuk segera datang ke lokasi dan menciptakan masalah serupa untuk Lina dan pacarnya, sehingga mereka harus membayar lebih banyak kompensasi. Dengan cara ini, Wang berhasil mendapatkan kembali uang yang dia bayar sebelumnya. Su tidak menyadari semua ini karena dia menganggap Wang sebagai orang yang sederhana dan setara dengan dirinya secara sosial. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka mulai berbicara satu sama lain. Hubungan Su dan Wang berkembang dengan pesat. Mereka semakin nyaman berbicara satu sama lain, dan mulai merasakan adanya perasaan antara mereka. Namun, saat Su kembali ke tempat kerja keesokan harinya, dia mendapati bahwa Lina juga telah diterima bekerja berkat koneksi yang dimilikinya. Lina dan timnya bersikap kasar terhadap Su dan memberinya proyek besar yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab Su. Lina sengaja memberikan proyek ini untuk menyulitkan Su dan memperlakukannya seolah-olah Su bekerja untuknya. Lina mengancam Su bahwa jika dia tidak menyelesaikan proyek tersebut, dia akan memecat paman Su dari pekerjaannya. Su, yang sangat khawatir tentang dampaknya terhadap Wang, akhirnya setuju untuk mengerjakan proyek tersebut meskipun dia tidak seharusnya bertanggung jawab atasnya. Baik Su maupun Wang tidak tahu bahwa Wang adalah pemilik perusahaan tersebut. Ketika Su memberitahukan Wang bahwa dia akan terlambat karena proyek besar yang harus diselesaikannya, Wang tidak menganggap hal itu masalah. Namun, setelah Su pergi, Wang mulai curiga karena dia tidak mengerti bagaimana Su bisa memiliki pekerjaan tambahan di awal masa kerjanya. Wang memutuskan untuk menyelidiki dan memutuskan untuk menemani Su pada akhir hari kerja. Wang dan Su bertemu, dan Wang memperhatikan bahwa dia sangat menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Su. Wang juga mengambil file proyek dari Su dengan janji akan membantunya. Namun, ketika Lina menyerahkan proyek tersebut keesokan harinya, terjadi keributan di departemen. Ternyata, Wang telah menggambar berbagai hal pada file proyek yang membuat Lina berada dalam masalah besar. Lina mencoba menyalahkan Su dengan mengatakan bahwa file tersebut sebelumnya ada pada Su. Manajer, yang sangat marah, menyalahkan Lina karena menyerahkan proyek kepada orang lain untuk dikerjakan. Dia juga memuji Su, mengatakan bahwa Su adalah pekerja keras dan hasil kerjanya selalu luar biasa. Su menerima penghargaan besar dari manajer perusahaan sebagai dorongan atas kerja kerasnya yang membuat Lina sangat iri. Ternyata, semua ini adalah bagian dari rencana Wang. Dia yang menyarankan kepada manajer untuk memberikan penghargaan kepada Su karena dia ingin membuat Su bahagia sebagai bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Ketika Wang dan Su kembali ke rumah, mereka mendapatkan kejutan besar. Ibu Wang datang berkunjung setelah lama tidak bertemu. Ibu Wang membawa banyak hadiah dan tampaknya sangat bahagia. Masalahnya adalah, Wang sebelumnya berpura-pura miskin di depan ibunya, sehingga kehadiran banyak hadiah ini menjadi masalah. Untuk mengatasi situasi tersebut, Wang berpura-pura bahwa semua hadiah tersebut tidak mahal dan tidak berharga. Dia juga menjelaskan kepada ibunya bahwa dia terpaksa berbohong kepada Su dan meminta ibunya untuk membantunya. Meskipun Wang berusaha keras untuk menutupi kebohongannya, ibunya sangat menyukai Su dan merasa bahagia melihat betapa baik dan perhatian Su terhadap anaknya. Ibu Wang segera menyadari betapa baiknya Su dan merasa bahwa Su adalah wanita yang ideal untuk Wang. Semua berjalan dengan lancar sampai suatu hari, Su menerima telepon dari bibinya yang ingin bertemu dengannya. Ketika Su bertanya tentang alasan pertemuan tersebut, bibinya enggan memberikan jawaban yang jelas. Su merasa khawatir karena bibinya selalu memperlakukannya dengan buruk dan tidak pernah menunjukkan kepedulian sebelumnya. Su memutuskan untuk pergi menemui bibinya dan suaminya. Saat dia sampai di sana, Su mengetahui bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memperkenalkan calon pasangan untuk dirinya yang merupakan anak dari teman bibinya. Sepertinya mereka ingin menjodohkan Su dengan anak tersebut. Ketika Su bertemu bibinya, dia mengetahui bahwa bibinya ingin menjodohkannya dengan seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial, bukan karena kepedulian terhadap masa depannya. Bibinya menawarkan Su untuk menikah dengan calon tersebut sebagai transaksi bisnis. Su segera menolak tawaran tersebut dan merasa tertekan oleh sikap kasar dan sombong calon yang diusulkan. Calon tersebut sangat kaya dan memperlakukan Su dengan
bersikap merendahkan. Meskipun Su tidak tahu bahwa Wang sebenarnya adalah orang yang sangat kaya, dia tetap menolak calon tersebut dan menolak untuk bercerai dari Wang. Tekanan dari bibinya semakin meningkat dan dia meminta Su untuk segera menceraikan Wang agar bisa mendapatkan uang yang telah disepakati dengan calon tersebut. Wang akhirnya tiba di tempat dan menghadapi situasi tersebut dengan tegas. Dia memperkenalkan dirinya sebagai suami Su dan mengakhiri perdebatan. Namun, calon tersebut tetap bersikap kasar dan berusaha mempermalukan Wang dengan menganggapnya sebagai pekerja biasa. Calon tersebut meminta Su untuk merayakan pernikahan mereka dengan minum bersamanya, tetapi Su marah dan membuang botol minumannya ke lantai, merusak sepatu calon tersebut. Calon tersebut sangat marah dan mengklaim bahwa sepatu tersebut sangat mahal, sehingga dia meminta kompensasi segera. Wang segera melaksanakan rencananya. Dia menghubungi manajemen hotel dan mengatur untuk memberikan 3 juta sebagai bentuk balasan, sambil melemparkan uang tersebut ke udara. Ini adalah pesan dari Wang bahwa jika Wang bisa membeli segalanya, dia bisa membeli mereka semua. Tidak berhenti di situ, Wang mengetahui bahwa calon tersebut memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mereka dan ada kontrak besar di antara mereka. Wang menggunakan satu panggilan telepon untuk membatalkan kontrak dan menghentikan kerja sama dengan perusahaan calon tersebut. Ini membuat calon dan perusahaannya kehilangan banyak kesempatan dan bisnis. Setelah Wang berhasil menghentikan calon tersebut dari perusahaan dan membalikkan keadaan, dia menerima telepon dari seseorang yang bertanggung jawab yang memberitahunya bahwa perusahaan calon tersebut benar-benar hancur. Calon tersebut menyadari kesalahan besar dalam menangani Wang. Setelah semua situasi tersebut selesai, Wang dan Su pergi keluar bersama. Su bertanya kepada Wang bagaimana dia bisa melakukan semua itu. Wang tetap menyembunyikan kebenaran, mengklaim bahwa dia hanya mengikuti instruksi dari atasannya. Su, yang sepenuhnya percaya pada Wang, menerima penjelasan tersebut tanpa curiga. Kembali ke rutinitas sehari-hari, segala sesuatunya menjadi lebih baik, dan bahkan kakek Wang mengundang mereka berdua ke rumahnya. Kakek Wang merasa sangat bangga melihat mereka berdua akhirnya bersama dan saling mencintai. Di acara tersebut, Su mulai minum dan menjadi sedikit mabuk. Wang membawanya ke kamar mereka dan di sana Su mulai mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Su mengaku mencintai Wang tanpa sadar. Wang, yang sangat tersentuh oleh pengakuan tersebut, mengungkapkan kembali perasaannya, namun Su tidak bisa menyadarinya karena keadaannya yang mabuk. Keesokan harinya, Su berada di kantor ketika seorang wanita yang tidak dikenalnya muncul dan mulai berbicara dengan cara yang sangat kasar. Wanita tersebut merendahkan Su dan menuduhnya telah merebut kekasihnya. Su merasa bingung dan bertanya siapa yang dimaksud wanita tersebut. Wanita itu mengklaim bahwa Su telah merebut kekasihnya yang sebenarnya adalah pemilik perusahaan, yang tidak lain adalah Wang. Su tidak mengetahui bahwa Wang adalah pemilik perusahaan dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pemilik perusahaan, melainkan menikah dengan asistennya. Pada saat itu, Wang dan asistennya tiba di tempat tersebut. Terjadilah kebingungan besar, dan Wang segera membawa Su menjauh dari situasi tersebut. Setelah kejadian dengan Tang, Wang membawa Su keluar untuk makan bersama dan mencoba menjelaskan situasinya. Dia mengatakan bahwa Tang adalah mantannya dari waktu kecil dan bahwa Tang masih merasa tertarik padanya. Wang menekankan bahwa tidak ada perasaan dari pihaknya terhadap Tang dan mereka hanya teman lama. Meskipun Wang tidak sepenuhnya jujur tentang semua rincian, Su tampaknya menerima penjelasan tersebut dan mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama, semakin memperkuat hubungan mereka. Keesokan harinya di kantor, Su dan Wang berjumpa kembali, tetapi Tang muncul lagi. Kali ini, Tang mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi dan mengancam Wang, mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan kebenaran kepada Su jika Wang tidak memenuhi permintaannya. Wang merasa tertekan, terpaksa setuju untuk bertemu dengan Tang di kemudian hari. Tang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Su merasa cemburu, namun saat Wang dan Tang berbicara, Wang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada perasaan yang tersisa untuk Tang dan bahwa dia bahagia dengan Su. Wang juga meminta Tang untuk menjauh darinya dan Su. Meskipun Tang setuju untuk memenuhi permintaan Wang, dia berencana untuk membalas dendam. Dia meminta Wang untuk menemui dia keesokan harinya dan Wang setuju dengan syarat bahwa itu akan menjadi kontak terakhir antara mereka. Di sisi lain, Su merasa cemas dan tidak nyaman dengan situasi yang terus berkembang ini. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia belum bisa mengetahui semua kebenaran di balik hubungan antara Wang dan Tang. Setelah Su mengetahui kebenaran tentang Wang dan mengetahui bahwa dia adalah pemilik perusahaan, Su merasa sangat tertipu dan bingung. Wang berusaha untuk menjelaskan dan memperbaiki keadaan, tetapi Su merasa dikhianati dan memutuskan bahwa hubungan mereka harus berakhir. Dia merasa bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Wang sebagai orang kaya yang memiliki perusahaan besar dan Su sebagai orang biasa yang tidak bisa mengikuti gaya hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Wang mendapati bahwa Su telah menyiapkan surat perceraian dan memintanya untuk menandatanganinya. Wang sangat terkejut dan menolak dengan keras, mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan Su dan bahwa dia masih mencintainya. Dia juga menyadari betapa berartinya Su baginya dan bertekad untuk mempertahankan hubungan mereka. Sementara itu, Tang dan Lina, yang sebelumnya
sebelumnya telah merencanakan balas dendam terhadap Su, bergabung untuk menciptakan masalah lebih lanjut. Mereka menyusun rencana balas dendam yang tidak baik dan tampaknya siap melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Su, yang sedang berusaha menghadapi situasi ini, merasa tertekan dan terisolasi. Wang terus berusaha untuk memperbaiki keadaan dan membuktikan bahwa cintanya pada Su adalah nyata. Namun, ancaman dari Tang dan Lina membuat situasi semakin rumit. Seiring berjalannya waktu, Su harus menghadapi tantangan dari kedua wanita tersebut sambil berusaha memutuskan masa depannya dengan Wang. Ini adalah puncak dari rencana jahat Tang dan Lina untuk mengacaukan hidup Su dan Wang. Mereka memanfaatkan situasi ketika Su merasa sangat sedih dan kehilangan arah untuk mengeksploitasi keadaannya. Tang dan Lina menculik Su dan membawanya ke tempat yang terpencil. Dengan bantuan Lina, Tang memaksa Wang untuk menikahi Su secara resmi di depan publik. Wang, yang pada awalnya menolak, akhirnya terpaksa setuju untuk menikahi Su di hari itu juga, demi keselamatan Su. Seluruh acara pernikahan dipublikasikan oleh media, dan mereka merekam setiap momen dari pernikahan tersebut. Tang dan Lina ingin menunjukkan kepada publik bahwa Wang dan Su menikah hanya karena Su tamak terhadap kekayaan Wang. Ketika pernikahan terjadi, Tang memaksa Su untuk menyaksikan bagaimana Wang meninggalkannya dan menikahi wanita lain. Namun, Wang memanfaatkan momen ini untuk menyatakan dengan jelas bahwa seluruh kekayaan dan properti miliknya telah dipindahkan atas nama Su, yang sebenarnya adalah istri sahnya. Dia juga menyatakan secara terbuka bahwa dia sangat mencintai Su dan tidak akan pernah meninggalkannya. Kenyataan ini memberikan twist yang mengejutkan bagi semua orang yang hadir. Meskipun awalnya tampaknya Wang telah menyerah pada tekanan Tang dan Lina, dia sebenarnya melakukan semuanya untuk melindungi Su dan membuktikan cintanya. Keberanian Wang dalam mengungkapkan kebenaran di depan umum dan tindakannya yang penuh pengorbanan menunjukkan betapa dalamnya perasaannya terhadap Su. Tang dan Lina harus menghadapi hasil dari rencana mereka yang gagal dan mungkin harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Di sisi lain, Su akhirnya memahami bahwa Wang telah berjuang keras untuk membela dan melindunginya, dan ini mengubah pandangannya tentang hubungan mereka dan masa depan mereka bersama. Wang akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Su dari tempat persembunyian Lina dan kelompoknya. Setelah menghadapi situasi yang sangat tegang dan berbahaya, Wang, bersama dengan timnya, berhasil mengendalikan situasi dan menyerahkan Lina dan kelompoknya kepada pihak berwajib. Su yang sebelumnya sangat ketakutan akhirnya bisa melarikan diri, meskipun ia sempat tertangkap kembali oleh Lina. Wang menunjukkan betapa besar cintanya dengan menyelamatkan Su dan memastikan bahwa dia selamat dan aman. Su akhirnya menyadari bahwa Wang benar-benar mencintainya dan tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Setelah peristiwa penyelamatan, Su dan Wang akhirnya bisa bersantai dan mengatasi semua masalah. Lina dan kelompoknya dihadapkan pada hukum atas keterlibatan mereka dalam penculikan. Ketenangan kembali menyelimuti hubungan mereka, dan Su mulai merasakan kembali rasa aman dan bahagia bersama Wang. Namun, Su tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Wang dan keluarganya, terutama ayahnya dan kakeknya, sangat khawatir dan berusaha mendapatkan informasi terbaik dari dokter tentang kondisinya. Kabar baik datang ketika dokter mengonfirmasi bahwa kondisi Su tidak serius, dan ia akan sembuh sepenuhnya. Dengan masalah-masalah besar yang telah diselesaikan, Wang dan Su akhirnya dapat melanjutkan hidup mereka bersama tanpa masalah atau rahasia yang mengganggu hubungan mereka. Kisah berakhir dengan akhir yang bahagia dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi Wang dan Su yang dapat menikmati kebahagiaan dan cinta mereka tanpa gangguan. Kisah ini berakhir dengan catatan positif, menunjukkan kekuatan cinta sejati dan keberanian dalam menghadapi kesulitan.